Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maulia, NPM 1911-2008, kelas PM 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis variansi, ANOVA atau Analysis of Variance. Analisis variansi adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi, sampel diambil secara random dan saling bebas. Populasi berdistribusi normal. Populasi mempunyai kesamaan variansi. Misalkan, kita mempunyai K populasi. Dari masing-masing populasi diambil sampel berukuran N. Misalkan pula bahwa K populasi itu bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata U1, U2 dan seterusnya. Bervariansi O pangkat 2. Hipotesa H0 sama dengan U1 sama dengan U2 dan seterusnya. H1 ada rata-rata yang tidak sama. Uji ANOVA atau Analysis of Variance sering diistilahkan sebagai uji sidik ragam, dikembangkan oleh Ronald Fisher. Dalam prinsip pengujiannya adalah menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok, within, dan variasi antar kelompok, between. Bila variasi within dan between sama, maka rata-rata yang dihasilkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan kedua variasi tersebut menghasilkan lebih dari satu, maka rata-rata yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Analisis variansi ANOVA adalah suatu teknik statistik yang memungkinkan kita untuk mengetahui apakah dua atau lebih min populasi akan bernilai sama dengan menggunakan data dari sampel masing-masing populasi. Digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel, jumlah lebih dari 2. Bila datanya interval atau rasio. Contoh, pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata penghasilan guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Langkah pengujian ANOVA dibedakan atas one-way ANOVA dan two-way ANOVA. One-way ANOVA memperhitungkan satu faktor yang menyebabkan variansi. Contoh, menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan antara rata-rata penghasilan guru SD dan guru SMP, guru SMA. Two-way ANOVA memperhitungkan dua faktor yang menyebabkan variasi. Contoh, menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan antara rata-rata penghasilan guru SD, guru SMP, guru SMA berdasarkan jenis kelamin. Langkah-langkah pengujian one-way ANOVA. Menentukan H0 dan HA. H0 U1 sama dengan U2 dan seterusnya. HA, satu atau beberapa U berbeda dengan U yang lainnya menyatakan bahwa H0 tidak terbukti. Hal tersebut bisa berarti U1 tidak sama U2 dan seterusnya, atau U1 sama dengan U2 tetapi U2 tidak sama dengan U3. Atau U1 tidak sama dengan U2 tetapi U1 sama dengan U3 dan U1 tidak sama dengan U4 dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa jika H0 U1 sama dengan U2 dan seterusnya, bukan berarti bahwa HA U1 tidak sama dengan U2 dan seterusnya. Selanjutnya, menentukan daerah penerimaan H0 dan HA menggunakan distribusi F dengan ciri-ciri continue, bernilai positif atau 0, distribusi menceng ke kanan dan tidak pernah memotong sumbu datar. Numerator K kurang 1 dan denominator sama dengan K buka kurung N kurang 1 tutup kurung. K sama dengan jumlah kolom dan N jumlah elemen tiap kolom. Dan alpha 5%. Lalu menentukan nilai statistik uji. Membandingkan nilai F ratio dengan daerah penerimaan H0 dan HA. H0 diterima jika F ratio lebih kecil dari titik kritis dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jika H0 diterima, artinya kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata populasi tidak berbeda atau sama.
Bila F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan tidak berbeda secara signifikan. Bila F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan berbeda secara signifikan. Contoh soal one-way ANOVA. Sebuah hipotesa ingin menguji ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara penghasilan pegawai negeri, petani, dan pedagang dengan menggunakan data sampel sebagai berikut. Pegawai negeri 547, petani 985, dan pedagang 946. Selanjutnya di sini ada tabel populasi di mana T1 adalah total semua pengamatan dari populasi ke I. T dengan titik 2 adalah total sebuah pengamatan dari semua populasi. Selanjutnya, rumus hitung jumlah kuadrat. Terdapat 3, yaitu jumlah kuadrat total JKT, jumlah kuadrat perlakuan JKP, dan jumlah kuadrat galat JKG. Dan di sini ada tabel ANOVA dengan daerah penolakan yang berisi dengan sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan statistik F, di mana H0 ditolak jika F lebih dari F. Alpha titik 2, K kurang 1 titik K buka kurung N kurang 1 tutup kurung atau nilai P kurang dari alpha. Di sini ada contoh soal 1. Seorang guru SMA mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar dengan beberapa metode pengajaran. Bila data yang didapat seperti pada tabel di samping, apakah ketiga metode mengajar tersebut memiliki hasil yang sama? Penyelesaiannya, pertama, tentukan hipotesa. H0 sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan U3. H1, ada rata-rata yang tidak sama. Tingkat signifikan 0,05. H0 ditolak jika nilai P kurang dari alpha. Untuk mengisi tabel ANOVA diperlukan sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan statistik F. Setelah dicari JKT, JKP, dan JKG, dan statistik F diperoleh F sama dengan 6,209. Dan di sini bisa dilihat hasil output SPPS memperoleh nilai P kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, berarti ada rata-rata yang berbeda. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.